Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumil wa ba'd. Baik, pertanyaan tambahan yang telah masuk. Assalamualaikum, saya mau bertanya apakah teman saya terkena depresi? Soalnya itu dia nggak mau keluar rumah, selalu saja menyendiri berdiam diri di rumah. Dan dia kalau melihat orang banyak dia suka takut dan pemalu. Dan dia selalu berpikir hal yang negatif, merasa selalu bersalah. Menganggap hidup di dunia ini sudah tidak ada berguna dan sifatnya masih kayak anak-anak. Sekarang usianya sudah menginjak 20 tahunan dan sifatnya masih seperti itu. Apakah teman saya ini harus diruqyah atau harus dibawa di rumah sakit? Mohon solusinya, Ustaz. Baik, seseorang dalam perkara-perkara yang seperti ini tidak boleh gegabah dan langsung mengambil sebuah kesimpulan apalagi memvonis orang tersebut depresi atau yang lainnya atau dia harus diruqyah karena ada gangguan jin. Namun zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kasus seperti ini, maka kembalikan kepada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui tentang sebuah perkara. Maka kalau saya sarankan, hendaknya terlebih dahulu membawanya ke rumah sakit yang berkaitan dengan masalah seperti ini, ya, psikiater. Baik. Kemudian yang kedua, kalau sudah dibawa ke sana dan sudah ada hasilnya dan harus melakukan beberapa pengobatan-pengobatan, maka kemudian yang kita sarankan adalah hendaknya dia mengambil pengobatan secara imaniyah. Jadi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pengobatan itu ada dua. Ya, pengobatan secara medis dan pengobatan secara rohaniyah, yaitu spiritual agama. Dan subhanallah, alhamdulillah, syariat ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengambil jalan-jalan sebab-sebab kesembuhan berupa sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, memperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki ibadahnya, memperbaiki zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bersedekah dan seterusnya. Kemudian dia membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin." Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai obat. Dan subhanallah ikhwatul iman, sebaik-baik obat yang Allah turunkan kepada umat manusia adalah Al-Qur'anul Karim. Betapa banyak kisah-kisah yang menakjubkan manusia-manusia yang sembuh dari berbagai macam penyakit kronis disebabkan karena mereka mengambil pengobatan secara ruhaniyah, yaitu mereka berobat dengan Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian mereka berobat dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, meminum habatus sauda, meminum madu, kemudian berbekam, meruqyah dan seterusnya. Subhanallah. Yang kemudian mereka sembuh dengan sebab-sebab rohaniyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Adapun gejala-gejala yang seperti ini, memang di antara tanda-tanda seseorang itu ada gangguan berkaitan dengan bangsa jin. Baik. Jadi kalau kita memang ingin mengobati orang tersebut, maka cari ustadz yang bisa kemudian membimbing dia, menuntun dia untuk memperbaiki akidahnya, memperbaiki salatnya. Karena sesungguhnya zaman Allah Subhanahu wa taala, hampir semua manusia yang kemudian ada gangguan jin, ada gangguan syaitan, syaitania, mereka pada umumnya ini adalah orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal saleh dari laki dan perempuan, pada saat itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar ketika di negeri akhirat nantinya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, siapa yang ingin mendapatkan hidup yang baik, maka hendaknya dia memperbaiki tauhidnya. Semakin orang yang tersebut semakin bagus tauhidnya kepada Allah, semakin senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, menjauhi dosa dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidupnya semakin baik. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang dekat dengan maksiat, berjudi, kemudian suka mendengarkan musik, maka syaitan akan suka dengan orang yang seperti ini. Maka jadilah jiwanya menjadi jiwa yang hampa, menjadi jiwa yang sakit, menjadi tubuh yang lemah. Dan inilah diantara efek maksiat, karena maksiat itu melemahkan jiwa, membuat orang itu seperti orang gila, membuat orang seperti tidak berdaya, tidak memiliki gairah. Inilah maksiat zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan orang yang senantiasa taat kepada Allah, maka jiwanya bergairah. Jiwanya akan senantiasa semangat. Mereka yang senantiasa menghidupkan malamnya, maka di pagi harinya dia akan segar, dia akan bugar. Itulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang seperti ini hendaknya dicarikan ustadz atau psikiater atau yang lainnya untuk dibimbing, diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan hati-hati mengambil ustaz guru-guru spiritual, karena banyak guru spiritual yang pada hakikatnya mereka adalah dukun yang berkedok ustaz. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Wallahul musta'an, wallahu kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita meminta pertolongan dari perkara tersebut. Hadza wallahu a'lam.